Selamat pagi, saudaraku. Selamat hari baru. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu memberi rezeki yang berlimpah untuk kehidupan kami. Kami bersyukur juga karena pada hari terakhir bulan ini, Engkau menambah berkat kami dengan kasih yang berlimpah. Semoga sepanjang hari ini, kami mampu membangun sikap yang penuh kedamaian untuk saling mengasihi, sikap yang sungguh percaya akan penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan kuasa kasih-Mu, kami mampu menghilangkan sikap dengki dan iri hati, sehingga kami mampu berkembang dengan baik sebagai murid-murid-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda belum mendapatkan rezeki, jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin ada yang harus kita perbaiki di dalam diri. Mari kita bertanya dalam diri sendiri, apakah karena selama ini ada sikap iri hati pada sesama? Atau apakah selama ini saya kurang percaya kepada Tuhan? Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di kampung halamannya, orang-orang di kampung halamannya takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu?" Mereka juga sudah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di daerah-daerah lain. Awalnya mereka takjub dengan keberadaan Yesus. Mereka bangga seorang putra daerah yang telah mengharumkan nama Nazaret di kota lain. Namun sesuatu mulai merasuki hati mereka, sehingga mereka jatuh pada sifat iri hati. Mereka iri hati dengan keberadaan Yesus yang sudah menjadi buah bibir di mana-mana. Yesus sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Karena iri hati, akhirnya mereka mengusir Yesus dari kampung halamannya. Akibatnya, Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Bagaimana dengan kita? Iri hati merupakan racun yang menghalangi sebagian orang untuk menerima berkat dari Tuhan. Ketika melihat orang lain sukses, ada yang iri. Iri hati melumpuhkan kemampuan untuk berkembang. Sifat ini membuat kita kalah sebelum berjuang. Orang yang iri hati menjadikan dirinya dikekang oleh egonya sendiri, dan akhirnya
hanya memperhatikan kesuksesan orang lain, sementara dirinya sendiri sudah kehilangan semangat untuk berjuang. Saudara, jangan iri dengan rezeki orang. Hati yang iri membuat kita menjauh dari sesama dan Tuhan. Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena setiap kita sebenarnya diberi rezeki yang sama dari Tuhan. Hal yang membedakan satu dengan yang lain adalah percaya. Orang yang iri hati adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan sebagai sang sumber rezeki. Orang yang percaya pada Tuhan, rezekinya berlimpah dan berkatnya tak terkira. Banyak mujizat yang didapat dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak membuat banyak mujizat di kampung halamannya karena orang-orang di kampung halamannya dipenuhi iri hati dan dengki. Mereka tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Mereka tidak mendapatkan apa yang orang di kampung lain dapatkan dari Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak percaya pada karya Allah. Saudaraku, Anda ingin mendapatkan lebih banyak mujizat? Hilangkanlah iri dan dengki. Kembangkanlah kepercayaan pada Tuhan. Dengan sikap penuh kepercayaan kepada Tuhan, maka pintu berkat akan terbuka. Hidup kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita. Semoga dengan penuh keyakinan, penuh iman kepada Allah, menjadikan kita hidup bahagia di dunia dan di surga kelak. Tuhan bersama kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, khususnya usaha-usaha dan niat-niat baik Anda, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda hari ini, sehat dan sukses selalu.